saya hari ini sebenarnya berada dalam lokus terdalam kekuasaan Prabowo Gibran dengan harapan bisa menghambat soal de-Indonesianisasi itu, walaupun hasilnya nol. Mengapa nol? Karena dari seluruh proses de-Indonesianisasi yang terjadi itu sebenarnya kan proses ketidakmampuan kita menjadi berdaulat dalam bidang finance. Jadi perampokan kebudayaan telah terjadi, perampokan ilmu pengetahuan telah terjadi, perampokan umur telah terjadi, seluruh perampokan terjadi, dan puncak-puncak perampokan sebenarnya adalah definancialisasi dalam konteks yang lebih luas. Apakah itu adalah pewarisan APBN minus yang terus berulang? Itulah yang menyebabkan Prabowo dan teman-teman kemudian melakukan gerakan efisiensi. Itu kan karena kita tidak punya uang. Mengapa tidak punya uang? Karena selama 10 tahun, bahkan 20 tahun sejak Pak SBY itu, seluruh proses-proses finansial kita itu dicantolkan dalam sebuah mazhab besar yang disebut dengan mazhab falas, mazhab pasar bebas. Dalam konsep mazhab pasar bebas itu, imannya pada mencari uang. Jadi kalau Anda dan saya jadi kepala negara yang punya hak mencetak uang, hilang kurikulum itu, diganti menjadi mencari uang. Makanya kan tugas pertama Presiden Prabowo kemarin kan jadi pengemis. Mana-mana bawa batok begini ngemis kan. Utang. Itu mengulang yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, dan itu juga mengulang yang dilakukan oleh Pak SBY, dan itu mengulang yang dilakukan oleh Pak Ibu Megawati, itu juga mengulang yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid. Tapi ini jauh lebih dalam karena angkanya itu sudah hampir 11 digit. Ya kalau utang itu bisa dapat, masalahnya nggak dapat, sehingga stagflasinya luar biasa. Artinya kalau tidak terjadi stagflasi, makanan di depan kita ini makanan-makanan paling enak di seluruh dunia. Tapi karena stagflasi terjadi beruntun, ya kita makan tabungan, makan yang ada, yang tidak pernah tak terpikirkan untuk mendesain satu makanan yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Jadi rezim falas ini adalah rezim yang hari ini bekerja di mana-mana, terutama di segitiga setan, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Sehingga siapapun yang ada di tengah atau menjadi presiden di istana negara itu, karena cara berpikirnya falas, sehingga Menteri Keuangan yang beriman pada falas, karena dia beriman pada itu sehingga menunjuk gubernur BI-nya adalah gubernur yang beriman pada falas. Lalu pembangunan nasionalnya dikerjakan dengan cara iman pada dua hal itu, iman pada falas, iman pada falas. Sehingga seorang kepala negara yang harusnya bisa mencetak uang itu tidak pernah punya kemampuan dan keinginan mencetak uang, sehingga cash money itu menjadi tidak terjadi dan tidak ada. Makanya seluruh program yang kami desain sebagai cara melawan falas itu, misalnya Danantara. Danantara itu saya dan teman-teman itu desain sebagai satu metode keuangan antitesa dari falas. Namanya moneteris. Moneteris itu bisa dikembangkan dengan mengembangkan apa yang disebut dengan sovereign wealth fund. Kita bilang sama Prabowo jauh sebelum nyapres, Mas Bowo, salah satu problem Anda nanti kalau menang pemilu adalah Anda akan berhadapan dengan satu posisi di mana Anda mengalami apa yang disebut dengan triple defisit APBN. Ya, saya tahu itu. Kita menanggung utang yang sangat besar karena Pak Jokowi melakukan 1, 2, 3 tahun. Apa solusinya? Solusinya adalah kita harus bentuk SWF, Sovereign Wealth Fund, dan bentuknya lalu disepakati Danantara. Yang jadi masalah kemudian ketika itu disetujui sebagai sebuah program nasional, kegiatan nasional, antitesa terhadap falas karena basisnya moneteris, tiba-tiba dia mengangkat seseorang yang kerjanya, imannya, agamanya itu falas, namanya Rosan. Sehingga antara teori sovereign wealth fund dengan agensi yang beriman dengan pasar bebas itu nggak ketemu. Makanya kerjanya begitu dia dilantik menjadi kepala Danantara, satu menyalahi undang-undang kementerian karena menteri tidak boleh double, padahal dia sebenarnya masih menteri BKPM.
adalah yang kedua, dia pergi ke luar negeri, sama melakukan apa yang dilakukan oleh Prabowo. Dia utang kemana-mana. Kalau tidak utang, dia meminta kelompok-kelompok burjuasi internasional itu untuk investasi. Dia lupa bahwa investasi itu ilusi. Atau dia bersengaja menyerap dunia luar untuk memasukkan uang Indonesia, tanpa dia tahu resikonya bahwa uang yang masuk ke Indonesia itu adalah bagian dari perang dagang yang kita tidak pernah memenangkannya, kecuali ketika Jepang kalah perang oleh sekutu. Begitu pula ketika kita membangun apa yang disebut dengan bank emas. Begitu pula ketika kita ingin membangun koperasi merah putih. Koperasi merah putih itu adalah jawaban kami, para teknokrat, para profesor, para jenderal yang bersetia kepada Pancasila, yang disampaikan kepada Prabowo, kalau lu ingin pertumbuhan kita lebih dari 5%, itu nggak cukup pakai SWF. Anda harus punya gerakan yang kedua yang disebut dengan pembentukan bank emas. Itu juga tidak cukup, harus bentuk koperasi, dan namanya koperasi merah putih. Yang jadi masalah lagi-lagi, yang dia tunjuk untuk menjadi pengelola koperasi merah putih itu penjudi gitu loh. Kan Budiari itu penjudi, teman-temannya penjudi, yang dia nanti akan restui di garis desa-desa itu pasti penjudi. Dan pola pikirnya bukan untuk mengembangkan koperasi, pasti pola pikirnya mengembangkan satu partai yang dulu mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, namanya Projo. Gak ada pikiran nasional interest, itu pasti gak ada. Dan kita sudah sampaikan, Bapak Presiden, konsep sebagus apapun yang disebut dengan koperasi itu, even trickle down effect, kalau dikelola oleh para penjudi, repot. Tapi rupanya Presiden tidak sesegera mungkin menggantinya, karena Bapak Ibu harus tahu, hari ini puncak-puncak dari based on politik ekonomi kita itu cuma dua, pinjol dan judol. Jadi tidak ada undang-undang sebagai tafsir terhadap Pancasila dan konstitusi yang disahkan baik oleh usulan DPR sebagai lembaga legislatif maupun inisiatif Presiden sebagai lembaga eksekutif yang lahir dari pendanaan di luar pinjol dan judol. Tidak ada. Karena itu semua undang-undang yang lahir periode kedua Pak Jokowi sampai Pak Prabowo itu cepat sekali tanpa melakukan pendalaman, karena pendalamannya itu based on judol. Misalnya yang terakhir itu undang-undang TNI Polri, atau sebelumnya undang-undang struktur pemerintahan, atau sebelumnya undang-undang yang lain yang tidak ingin saya sebutkan. Itu semua dibiayai oleh duit yang berputar di judol. Pusatnya tidak di Indonesia, tapi di beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Tapi hitman-nya kebetulan duduk sebagai beberapa orang yang menguasai gedung yang terhormat itu. Itu luar biasa, dan itu sudah diriset oleh banyak lembaga, termasuk oleh beberapa mahasiswa doktoral saya di kampus. 72% lebih produk undang-undang kita yang cepat sekali diresmikan terbukti basis kecepatannya itu didrive oleh satu perkembangan uang yang tidak dihitung dan lolos dari PPATK, dan itu adalah judol. Beberapa militer aktif dan purnawirawan menyadari itu, lalu menghubungi Tempo, terjadi diskusi intens untuk membersihkan kelompok judol ini. Maka muncul risetnya dan jelas sekali disebut orang-orangnya, tapi hanya bertahan selama seminggu. Habis itu Dana Judol menghapus seluruh cerita soal-soal itu. Artinya partai pemenang pemilu itu akan sulit sekali bersepakat menghapus pinjol dan judol. Karena itu maka hipotesanya mereka yang masih berpikir bahwa negara adalah agregator yang punya 4
tugas dinamis, melindungi, mencerahkan, mencerdaskan, dan menertibkan, itu harus dirubah. Karena memang fungsi negara hari ini tidak seperti itu. Fungsi pemerintahan hari ini tidak seperti itu. Fungsi elit politik yang ada dalam struktur kenegaraan kita tidak begitu. Negara harus menjadi agregator yang punya kewajiban sekaligus kewenangan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segala kepada rakyat Indonesia, ikut serta dalam ketertiban dunia. Itu adalah pendekatan negara dalam pengertian sophisticated yang tidak mungkin terjadi hari ini. Sama seperti saya dan teman-teman itu merumuskan revolusi mental, lalu diberikan kepada Pak Jokowi, lalu menjadi tagline campaign. Lalu pada tahun pertama program itu mati, diserahkan kepada Puan. Puan bilang saya tidak menguasai, lalu diserahkan kami di Bappenas, tapi dananya tidak turun sehingga program revolusi mental itu menjadi program walaya mutu walayahya, tidak bermutu, tidak berbiaya. Mental.